Pak, saya tertarik dengan pembahasan di slide ini. Saya ingin bertanya, Pak, apakah betul yang dimaksud penjelasan di sini bahwa estetika dan etika dari sebuah karya seni adalah berdampingan? Jika iya, lalu apakah penting bagi sebuah karya seni desain untuk memiliki etika tersebut? Dan apakah etika dalam satu karya seni itu definisinya sama dengan etika yang ada dalam penjelasan seputar ilmu komunikasi? Itu pertanyaannya. Akan saya rekam jawabannya ya. Etika itu dan estetika itu di dalam filsafat merupakan cabang filsafat tindakan atau filsafat perilaku. Jadi etika, estetika itu sebenarnya muncul karena tabiat, karena perilaku, karena tindakan. Estetika itu kan pengamatan indrawi, berarti ada laku indrawi yang mengamati segala sesuatu yang berkelindan di sekitarnya. Itu estetika. Nah, ketika pengamatan indrawi itu berproses di dalam mental kita, kemudian kita kelola dengan tata kelola keindahan, kemudian kita reaktualisasikan melalui apa? Mengekspresikan makna yang dari pengamatan indrawi itu menjadi karya seni. Itu maka ya estetika berkelindan seperti itu, pengamatan indrawi yang dikelola dengan cita rasa atau referensi kaidah seni menjadi sebuah karya. Itu estetika, nilai-nilai estetika. Nah, etika adalah perilaku, dari bahasa Yunani ethos dan etikos. Ethos bersifat watak, sifat, adat, kebiasaan. Itu arti dari ethos. Kemudian etikos itu tersangkut dengan peraturan kepribadian susila ya, bukan sosial tapi susila itu ya tadi punya sopan santun, ada nilai-nilai keadaban, ada nilai-nilai perilaku yang indah, itu namanya etika. Nah, etika dan estetika itu dua pointer di dalam cabang filsafat tindakan, sehingga mereka memang berdampingan. Ketika ada laku etika, itu pasti estetik, pasti memiliki unsur keindahan, cium tangan, bersapa dengan hormat, itu kan perilaku, tetapi punya nilai keindahan, ya kan? Melakukan sesuatu di depan orang tua, menundukkan, membungkukkan tubuh, itu kan perilaku, etika, tetapi menjadi indah karena itu memuat nilai kehormatan, kualitas manusia. Tentang apa? Rujukannya kepada moral sebenarnya ya. Etika itu rujukannya nanti kepada moral. Rasa cinta, mencintai, kasih sayang, hormat, menghormati, itu pasti perilaku-perilaku seperti itu yang punya nilai-nilai itu indah. Tidak ada rasa sayang ekspresinya itu buruk gitu loh. Meskipun ada orang marah itu karena sayang, tapi bukan substansinya, bukan pada hal itu perkecualian. Jadi etika dan estetika itu memang selalu identik ya. Ketika ada etika, muaranya pasti estetika. Etika dan estetika muaranya pada moral. Nah, di dalam karya seni ya tentu dalam desain gitu ya dituntutlah etika. Nah, etika dalam desain itu akan ada panduan-panduannya. Etika di dalam berkomunikasi, kemudian kita visualisasikan, itu juga memenuhi nilai-nilai, kriteria-kriteria, kesepakatan secara sosial. Bagaimana sih nilai yang mengagungkan etika? Bagaimana nilai yang mencederai etika yang akan bermasalah di kemudian hari secara pribadi maupun sosial? Itu kan ada panduan-panduannya, sehingga ya karya seni itu
ada nilai etikanya. Hanya pada wilayah-wilayah geografis tertentu karena latar belakang intelektual, karena latar belakang kultural, karena belakang filosofi, ideologi dan keagamaannya itu berbeda, ukuran-ukuran etika itu bisa berbeda. Di Amerika, di sini berbeda, di Korea dengan di sini berbeda, gitu loh. Ya, makanya ada di dalam pergaulan bangsa-bangsa, pergaulan internasional maksudnya itu ada bahasa atau komunikasi, simbol-simbol, peraturan-peraturan suatu negara yang kita harus paham juga. Ketika itu kita langgar, kita bisa bermasalah gitu kan. Ya, tapi itu apa namanya, lintas budaya ya. Tapi yang paling ya kalau negara-negara yang liberal itu ya lebih bebas. Kalau di sini ya lebih ketat. Tetapi negara-negara bebas pun kadang-kadang punya kode-kode etik yang tadi yang saya bilang nggak boleh dilanggar, hati-hati. Misalnya yang kecil, kita menanyakan umur kepada seorang perempuan itu di sana dianggap tidak layak gitu loh. Atau apa. Kalau orang sana juga punya sopan santun, membukakan pintu mobil untuk kaum perempuan, angkat topi ketika berpapasan dengan perempuan. Itu kan bahasa-bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu, entitas tertentu. Ya, semoga lebih jelas ya. Lebih jelas ya. Pengertian baru yang berbeda karena sang seniman tidak secara langsung meniru alam, namun mengambil rujukan dari sebuah karya seniman lain. Ya, kita kembali ke dasar pengertian mimesis. Mimesis itu kan meniru, menduplikasi, mentransfer substansi dari realitas menjadi karya seni, itu mimesis. Seperti Plato bilang, Anda coba kaji lagi tentang mimesis ya. Persoalannya di sini yang pertanyaan, ketika stimulus karya seni menjadi stimulus pada para pecinta seni ataupun kemudian dikembangkan oleh pencinta seni itu untuk membuat karya lagi atau menjadi makna lagi, ya itu sesuatu yang baru menjadi makna baru. Kendali basic maknanya sama, tetapi barangkali orientasi konteksnya itu menjadi lebih berbeda. Sebagai mimesis tetap mimesis, dia mengulang atau menduplikasi, kendati pun ada modifikasi, ada inovasi, ada kreativitas baru, tetap itu mimesis. Nah, ciptaan itu yang terus bagaimana Pak? Tidak ada karya orisinal. Sebenarnya karya orisinal itu tidak ada. Apalagi dari segi gagasan, dari segi bentuk atau morfologi aja, gambar atau karya-karya yang sekarang ada itu kalau dirujuk abad-abad yang lalu tuh ada ketemu juga gitu loh. Cuman tentu ada pembaharuan-pembaharuan, ada perubahan-perubahan, dan disitulah kreativitas. Originalitasnya ada di mana? Di kepribadian yang nampak kepada karya, kepribadian pelukis. Itu ya, misalnya kepribadian itu bisa dari melihat garis, gestur, dan sebagainya, tata warna, pembidangan, cara mengorganisasikan elemen-elemen, bahkan ide-idenya pun pengembangan kreativitasnya berbeda. Itu ketika itu menjadi khas, unik bagi diri personal seorang seniman, dia menjadi original. Gagasan atau inspirasi bentuk pun walaupun itu ada gitu loh, tetap ada hal yang spesifik yang sangat unik, sangat original. Maka pengamat itu harus mendalami itu, kira-kira ada nggak originalitas dari seorang seniman ini. Kalau ditelusuri tentu ada, dan itu memang butuh waktu sampai seseorang mencapai originalitas kepribadian visualnya, perbedaan konten atau makna-makna yang dia geluti di dalam berkarya itu akan muncul ketika kita amatin terus-menerus. Dan pelukis pun atau seniman pun, seniman apa saja, menciptakan dengan intensif dan punya konsistensi, komitmen dalam berkarya, pasti akan muncul originalitas atau kepribadian di dalam berkarya. Ya, itu ya. Terima kasih. Saya sedikit akan menambahi tentang imajinasi atau imajiner tadi dalam kaitannya representasional maupun non representasional.
Misalnya wayang, itu sebenarnya itu masih ambigu ya. Artinya kita bisa mendebatkan, mengembangkan debat itu, dialektika itu lebih luas. Karena gini, wayang itu kendati pun imajinasi, tetap ada kedekatan-kedekatan dengan realitas orangnya, tubuhnya, ya kan. Hanya aksesoris atributnya itu memang imajinasi. Namun, seimajinasi apapun di dalam konsep atribusi wayang atau kostum dalam hal ini, itu masih ada kedekatan dengan realita di zaman-zaman tertentu. Misalkan ya tadi zaman-zaman kerajaan masa lalu, celananya ke sabuknya, stagen dan sebagainya, ada serempang, ada anak panah, kulu, itu sedikit kadang-kadang ada kedekatan-kedekatan gitu loh dengan realitas sejarah masa lalu. Sehingga kalau mau disebut non representasional juga menjadi sulit karena ada representasinya, ada asosiasinya, ada kedekatannya dengan realitas. Nah, itu memang agak sulit. Yang makanya tadi saya sebut yang paling konkret itu untuk menyebut non representasional ya simbol-simbol, kemudian apa, abstrak. Nah, logo itu rata-rata juga non representasional meskipun ada asosiasi. Misalkan logo ada gambar, menggambarkan burung. Tapi logo-logo sekarang kan lebih banyak simbol geometrikal, terus abstrak ya, cuman garis atau seperti itu. Jadi untuk memberikan ketegasan aja bahwa non representasional itu yang paling konkret di dalam seni visual atau seni rupa ya aliran abstrak, aliran simbolistik gitu ya. Ya, demikian supaya dipahami dan kemudian dikembangkan supaya menjadi pemicu Anda untuk mengulik. Jadi lebih baik Anda tidak terlalu percaya dengan apa yang saya katakan, bukan berarti Anda terus kemudian bahwa ilmu saya bohong, bukan begitu. Tetapi Anda harus menggali dari perspektif lain, dari referensi lain, sehingga Anda menjadi kaya ilmu pengetahuannya di dalam bidang yang kita pelajari ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, Mas Ibnu Fatailah. Apakah untuk mengidentifikasi karya dalam sebuah pameran harus menggunakan semua unsur yang Bapak jelaskan dalam video? Kalau mengesampingkan bentuk karya, latar belakang seniman dan lain-lain, namun fokus kepada gagasan dan pesan yang ingin disampaikan, apakah sah-sah saja? Nah, ini persoalannya yang Anda kemukan sebagai contoh ini karya seni bukan? Ya, karya seni kalau ditinjau dari aspek fashionable-nya, dia memang busana yang sebelum tercipta busanya didesain, itu dia jadi karya. Dalam pameran ini kan kepentingannya pesan sih sebenarnya ya. Oke lah, anggap itu sebuah karya. Kalau ditanyakan apakah semua unsur yang Bapak jelaskan dalam video itu tercakup semua, ya nggak bisa lah semua unsur atau semua perspektif disampaikan itu juga nggak mungkin nggak fokus. Tetapi dasar-dasar pengantarnya pasti ada prinsip-prinsip atau unsur-unsur baku yang harus diulas. Misalnya morfologi dalam hal ini bentuk. Nah, bentuk ini kan bisa diperjelas. Bentuknya begini, inilah yang membuat pemicu pemakai menjadi korban perkosaan. Dan itu mempelajari bentuk. Anda menjelaskan, mengidentifikasi ada belahan dada, terlihatan ketiaknya, ya kan, atau pangkal lengannya dan sebagainya, yang mengundang bentuk pakaiannya ketika dipakai memberikan plastisitas bentuk tubuh orangnya misalnya kan. Ketika plastis kan berarti lekuk-lekuknya itu terlihat lebih plastis, lebih apa ya, lebih terbaca gitu loh. Yang kadang-kadang membuat suatu motivasi orang untuk berbuat jahat. Itu kan juga kita harus
identifikasi bentuknya. Kenapa kok itu menjadi pemicu, ya kan? Dari mungkin warnanya juga warna-warna yang menggugah sex appeal seseorang misalnya, ya kan, menggugah sensualitas. Nah, ini karena ini tema yang dikemukakan kan tema perkosaan nih, jadi saya juga memberikan pendekatan-pendekatan atau terhadap faktor-faktor pemicunya, sehingga menggunakan istilah-istilah yang tadi ada sensualitas, ada pemicu, merangsang dan sebagainya. Tapi ini kan kajian, untuk menjelaskan kajian ini mencari alasan-alasan kebenarannya dari statement pada pameran itu atau dari tesis dari sebuah pameran itu. Ya, prinsip dasar lagi, misalkan seniman, kenapa dia punya latar belakang sedikit orangnya yang tertib, orang disiplin, yang memang tiba-tiba orangnya yang fundamentalis. Hal kayak gini mungkin dianggap yang pemicu, padahal untuk orang-orang yang lain barangkali loh ya, pakaian itu biasa, you can see, tank top, dan bisa dikejar lagi sebenarnya pakaian pemicu orang diperkosa itu juga alasan-alasan kebenaran yang masih debatable, perlu ditelusuri. Apakah benar hanya pakaiannya sebagai pemicu, ataukah memang orang yang mau memperkosa itu memang punya psikologi psikopat, memang punya kepribadian yang buruk. Apapun, mau pakai yang berukut, yang tertutup ketat pun, kalau dia mau berniat kan tetap aja bisa berniat gitu loh. Jadi itu hal lain yang kita bisa kejar. Misalkan ini boleh Anda tidak menggunakan semua perspektif, tetapi yang namanya seni visual, Anda harus memberikan latar belakang visualnya dulu lah sebagai pengantar, karena terhubung selalu. Kalau karya pesan itu pasti muncul dari visualnya kan, nggak ada pesan tiba-tiba muncul tidak dengan visualnya. Kita bisa membaca pesan karena kita mengkaji visualnya, melihat visualnya. Ketika kita merancang, kita menyusun rumusan konsepnya, kemudian divisualisasikan kan, mereka seia sekata, sejalan, identik gitu loh, paralel ya identik menurut saya. Konsep dan visual itu biasanya idealnya identik. Jadi kalau digunakan ya pasti morfologi atau visual itu pasti, fisikoplastisnya pasti akan digarap, tidak hanya formalistiknya saja. Ya kalau kita hanya mengedepankan formalistisnya, itu bukan kajian karya seni, kajian konsep seni itu, ya kan? Ya kira-kira begitu ya. Baik, untuk Robert Alvin, saya mau bertanya Pak, jika menurut Shapiro melihat keindahan dihubungkan dengan style, seorang seniman tentunya harus memiliki stylenya masing-masing sebagai identitas eksistensi dirinya. Namun jika kita masih dalam tahap belajar mengembangkan style karya dari diri kita sendiri, apa kita tetap dapat dikategorikan sebagai seniman? Dan jika seorang seniman memiliki style yang mirip dengan seniman lain, apakah itu hal yang lazim atau seharusnya tidak boleh, Pak? Ya, style dengan karakter personal pribadi, karakter visual itu sebenarnya dibedakan. Style, gaya, meskipun gaya dan karakter visual seorang seniman itu hampir identik, tetapi kalau style pribadi namanya karakter ya, karakter visual. Nah, style seperti yang dijelaskan oleh Pak Wito maupun Pak Fauji itu sebenarnya ada konteks sosialnya. Ada gaya itu sifatnya kolektif dan menyejarah, artinya muncul dari pemikiran-pemikiran, penafsiran sejarah, penafsiran realitas sosial yang sedang berlangsung, sehingga ada kecenderungan-kecenderungan kolektif. Misalnya gaya modern ya, ketika sudah pasca romantik, neoklasik, neoromantik dan sebagainya kan, ada surrealisme segala itu, ada art deco, barok dan sebagainya kan,
Kemudian ada muncul gaya modern yang dimulai dari impresionisme itu ya. Itu berangkat dari persoalan sosial karena ada modernitas, ada revolusi industri di Perancis itu kan, benar apa masa pencerahan, masa renansan atau kelahiran kembali, revolusi industri. Kemudian di Jerman ada Aufklärung, masa pencerahan itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat sehingga itu mempengaruhi pola pikir, pola tindakan dan pola-pola di dalam karya seni. Sehingga karya seni itu kemudian timbul tendensi atau kecenderungan-kecenderungan gaya gitu loh. Gaya itu biasanya lebih kolektif. Ya kayak zaman Pak Basuki itu gayanya mau India tidak diikuti hanya oleh seorang Basuki Abdullah, tapi ada Mas Pringadi oleh Pak Fauzi kan juga dicerutkan. Ada Wagiti, ada Tarmizi, ada Dullah dan seterusnya dan seterusnya. Itu masa mau India. Kemudian masa Persagi itu Bapak Tonggak Sejarah yang kemudian dari romantik menjadi ke pemikiran-pemikiran yang lebih moderat. Sujoyono mengusung realisme sosial dengan Sujoyono Kerton, Pak Fandi dan sebagainya, kecenderung masalah realitas sosial, humanisme, tapi pendekatan visualnya kan di masa Persagi itu di samping realisme sosial yang karikatur juga impresionismenya kuat. Nah, tetapi dari gaya kolektif itu muncul gaya personal. Pak Sujoyono dengan Sujoyono Kerton beda, dengan Pak Fandi beda, dengan Heng Ngatung mungkin atau siapa lagi yang sejaman dengan beliau beda. Itu yang namanya gaya karakter visual secara personal, karakter pribadi. Tapi kalau gaya yang dalam secara teoretik sejarah itu gaya yang memang terlembagakan secara kelompok, diresmikan secara kelompok, diikuti oleh berbagai kelompok. Ya gaya itu sudah sejarah, makanya Sahbiru pun juga istilahnya Pak Wito adalah gaya yang menyejarah karena itu diikuti jejak-jejak sejarahnya. Bahkan kayak kalau di Indonesia bahkan di dunia itu gaya itu tidak punah. Meskipun ada gaya-gaya baru, inovasi baru, kreativitas baru, bahkan paradigma berpikir baru, adanya postmodern, bahkan sekarang post-truth itu, pasca kebenaran, gaya-gaya lama masih bermunculan. Kita masih menyukai gaya romantik, menyukai impresionis, ekspresionis, abstrak, faufis, itu masih kita jumpai. Bahkan ada yang surrealis, itu masih kita jumpai. Kendati pun gaya muncul oleh suatu periode tertentu, oleh persoalan sejarah tertentu, oleh persoalan realitas sosial tertentu. Ya, kalau masih belajar ya bolehlah pilihan-pilihannya. Cocoknya mana yang jiwa Anda mau impresionis, kalau gaya desain gaya yang futuristik, gaya gaya ya new wave, kok microwave lah alat itu ya. New wave, gelombang baru atau gaya apapun yang Anda minati sesuai dengan karakter motorik Anda ya nggak apa-apa, namanya belajar. Nanti kalau sudah terasah kan kecenderungannya mau kemana, apakah gayanya dekoratif itu dalam melukis ya, kalau dalam desain gayanya seperti apa ini akan terasah sendirinya ya. Kalau gaya dengan mirip yang lain ya boleh aja karena itu tadi kolektif, gaya itu kecenderungannya diminati secara kolektif karena beranjak dari pikiran-pikiran sosial, realitas sosial. Nah, kemudian ada kesepakatan. Nah, akhirnya tiba-tiba terbentuk kesepakatan gaya inilah yang diperjuangkan oleh kelompok ini, kelompok itu kan gitu. Kayak kalau Anda lihat sejarah perkembangan seni rupa barat kan begitu. Gaya abstrak itu juga dilahirkan oleh Malevich Rusia, tapi pengikutnya kan banyak, ada Naum Gabu, ada
Kandinsky dan sebagainya, ya. Jadi begitu ya Mas Robert, gaya itu ya berangkatnya dari pilihan pribadi seseorang, mau kecenderungannya kemana. Yang penting memahami latar belakang pemikiran-pemikiran gaya itu sendiri, itu akan lebih bagus. Demikian Mas Robert Alvin. Novel Firda ya. Pak, pendapat Bapak kepada seniman yang tidak mempertanggungjawabkan karyanya seperti tidak menjelaskan teori karyanya, hanya menegaskan bahwa karya yang dibuat karena atas dirinya sendiri, jika dia merupakan panutan dari salah satu seniman. Sekian, terima kasih. Ya, di Indonesia pernah ada seorang namanya pelukis almarhum Nazar, Pak Nazar, dari mana itu? Asalnya dari Sumatera, antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pak Nazar itu dulu dosen IKJ, dia sangat fenomenal. Dia menemukan teorinya 3 non teknik, non estetik, non konsep. Nah, itu sebenarnya diskonstruksi banget. Melukis kok non teknis, non konsep, non estetik, ya kan? Estetik itu pola-pola keindahan, teknis itu seniman menggunakan keterampilan motoriknya. Nah, itu berarti kan kemampuan teknis, keterampilan teknis. Non apa tadi, teknis, estetik, dan konsep. Tidak ada konsep, tidak ada narasi. Itu sebenarnya Pak Nazar itu melontarkan suatu tantangan berpikir. Jadi dibuat dekonstruksi, dibuat paradoksnya supaya manusia juga berpikir. Pada dasarnya nggak ada lukisan yang non teknis, pasti menggunakan teknis. Apakah itu teknis kanvas, pastel, akuarel, ya kan, brush stroke, sapuan bebas atau arsir, itu kan semuanya teknik. Apa ada penggunaan texture, apa Pak Nazar dalam melukis pasti ada teknik yang digunakan. Estetik keindahan itu ada, meskipun menurut akunya nggak perlu dipikirkan, ya dia mengalir sesuai dengan ritme emosinya. Nah itu, terus kemudian non konsep, tidak ada pesan. Pasti ada, semua karya itu tidak akan mungkin berangkat dari kanvas kosong. Adapun dari itu dicetuskan untuk mendobrak kesadaran, supaya itu dimatangkan oleh latihan dan tempaan dan perjalanan yang sublim, yang menyatu. Kalau seniman belum sudah mengaku seniman tapi tidak ada perjalanan skill, tidak ada perjalanan penggayatan terhadap konteks realitas, tidak ada konteks sosialnya, tidak ada pola-pola keindahan yang diolah secara lahir batin, itu menurut Pak Nazar bukan capaian sempurna. Itu sebenarnya suatu trik atau taktik di dalam menggelontorkan, menebarkan isu yang sangat radikal. Makanya dulu membuat Pak Nazar menjadi banyak diperhatikan, pola-pola pemikirannya dipelajari, karena memang kontroversial itu, dan kontroversi itu memang sengaja kalau asumsi saya, sengaja dilontarkan oleh Pak Nazar supaya orang menjadi sadar untuk menggali di balik pikiran-pikiran itu. Jadi tidak ada seniman, kalau dia tidak mempertanggungan jawab, misalkan secara lisan atau secara tertulis, karena seniman pribadi, personal, yang berkali-kali saya sampaikan, saya jelaskan, seniman itu secara seni murni tidak dituntut, tidak wajib untuk menjelaskan karyanya. Kalau toh tuntutan itu sebenarnya tuntutan manajerial aja, kalau pameran, galeri butuh penjelasan, atau audien butuh penjelasan. Tetapi sebenarnya ya karyanya sendiri itu yang wajib dibaca, supaya apa misteri di balik karya itu, pesan apa itu yang menarik. Jadi seniman bukan tidak mempertanggungjawabkan, bahkan ada seniman yang memang susah untuk menyampaikan pemikirannya di dalam di balik karya.
kecuali di tuntutannya akademik. Anda menjadi seniman untuk menjadi S1, S2, ketika berkarya Anda dituntut deskripsi atau latar belakang pemikiran karya-karya Anda, itu kan kebutuhan akademik. Tapi kalau kebutuhan profesi, kebutuhan kekalayak ramai, seniman itu nggak perlu menjelaskan. Biarlah yang menjelaskan, yang menafsir itu para ilmuwan, para pengamat, para kritikus, kurator, dan sebagainya. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Kendati pun menjadi panutan ya nggak apa-apa. Kalau ya Pak Nasar itu panutan dari semua orang, rata-rata pelukis Jakarta, pelukis muda Jakarta itu banyak menganut pada beliau. Tapi ya oke, nggak masalah gitu loh. Ya, Nova ya, terima kasih. Perlu Anda pahami, kalau Marxis itu adalah pandangannya, aliran, pemikirannya yang diikuti oleh banyak filsuf lain sesudah dia. Ya, Marxis itu Karl Marx ya, berasal dari kata Karl Marx. Karl Marx itu nama filsuf yang saya sebut tadi, filsuf ibunya ekonomi, yang melahirkan kapitalis sekaligus sosialis atau komunis. Kelaknya ya, setelah sekian tahun Marxis menelurkan teorinya itu, kemudian ditafsir. Ada yang menjadi kapitalis, ada yang menjadi sosialis, bahkan komunis. Ya itu, tapi ini sekedar ilustrasi saja. Nah, kalau pandangan Sabiro terhadap Marxis yang menarik adalah karena Marxis tidak hanya berupaya untuk menafsirkan hubungan yang berubah secara sejarah, secara historis antara seni dan kehidupan ekonomi dalam penjelasan teori yang umum. Maksudnya penjelasan teori umum yang dipahami oleh masyarakat. Tetapi juga dalam bobot yang diberikan untuk perbedaan dan konflik dalam kelompok sosial sebagai motor pembangunan dan efeknya pada pandangan agama, moralitas, dan ide filosofis. Analisis formal atau konfirmasi. Apa yang dikonfirmasikan? Yaitu apa-apa yang sudah dideskripsikan dari karya itu Anda konfirmasi kepada pemahaman Anda sebelumnya, referensi Anda, pengalaman Anda di dalam memahami karya seni, pengalaman estetik, pengalaman kreativitas, pengalaman apapun yang terkait knowledge Anda atau meaning Anda terhadap karya seni. Itu untuk mengecek ya, mengkonfirmasi. Oh, karya ini ternyata kalau di dalam teori psikoplastiknya itu punya informasi seperti ini. Kalau dari idioplastisnya mempunyai informasi seperti ini. Meyer Sapiro adalah memusatkan konsentrasinya pada gaya di dalam kesenian. Sehingga dalam sebuah karya seni maupun desain akan diamati bagaimana gaya ini membentuk ciri yang otentik dan khas. Jadi ketika kita mencermati, mengelaborasi sebuah karya dari aspek gaya, maka di sanalah muncul suatu keunikan atau otentitas. Otentitas itu identik dengan originalitas dan lebih menukik ke dalam pada originalitas yang paling murni, otentik, benar-benar punya keaslian yang sangat valid, ya, milik personal misalnya. Kalau original itu bisa asli, tapi belum tentu mencerminkan otentik, ya kan? Nah itu gaya dicermati dan disimpulkan membawa kepada identifikasi yang unik pada karya itu sendiri. Nah, gaya dalam pandangan Sapiro itu bersifat sintomatik, bergejala, karena dia lahir dari pengamatan terhadap berbagai gejala. Gejala itu berarti apa sih? Gejala itu kan sesuatu yang bergerak menuju keadaan
atau faktanya. Jadi gejala itu belum utuh sebagai fakta, tetapi dia masih bergerak, belum utuh menjadi kesimpulan pada fakta, tapi masih bergerak menuju keadaan menjadi fakta yang dapat disimpulkan. Itu namanya gejala. Nah, gaya itu bergejala sehingga dia ada perubahan. Nah, perubahan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini karena Safiru ini menekankan gaya dengan titik pandang kesejarahan. Segala sesuatu itu terjadi secara empirik. Sesuatu yang sudah pernah dialami, sesuatu yang sudah berlalu, sehingga karena menjadi empiris, karena sudah berlalu, sehingga dapat disimpulkan gejala itu. Nah, gaya bergerak dari kesejarahan, sehingga ada perubahan di setiap ruang dan waktu. Kurang lebih gitu ya. Bagaimana, apakah seni rupa dan desain itu sama sistem kerjanya? Nah, kalau ditanya begitu, maka kita harus ingat bahwa di dalam seni rupa itu terdiri dari dua wilayah atau domain, ya, istilah dalam ilmu pengetahuan, domain, wilayah, area kajian. Kalau seni rupa, wilayah kajian, wilayah karakteristik, kategorinya, ya, artinya penggolongannya, ada seni rupa murni, fine art, dan yang kedua seni terapan yaitu applied art, ya. Nah, seni murni itu berbasis atau bertumbuh pada subjektivitas atau personalitas si seniman, tapi kalau desain adalah lebih kepada objektivitas, karena subjek sang desainer harus terpola oleh kebutuhan eksternal, artinya ada kebutuhan klien, ada kebutuhan masyarakat yang akan mengkonsumsi pesan-pesan di balik desain. Jadi harus ada ukuran-ukuran yang sistematis, karena seni terapan adalah digunakan tidak untuk mengekspresikan subjektivitas desainernya secara absolut, secara total, tetapi justru memberikan suatu upaya menyampaikan pesan agar pesan itu lebih efektif dan diminati oleh khalayak tertentu, sehingga khalayak tertentu yang menerima aspek desain itu memberikan suatu feedback, ya kan, kalau dalam desain komunikasi visual kan begitu. Nah, jadi konteksnya mungkin bisa sama, tapi pemberlakuannya di dalam mengeja atau menerjemahkan pada visualisasi antara seni rupa murni dan seni rupa terapan yaitu desain berbeda, ya kan? Kalau desain melayani kepentingan publik atau kepentingan umum, ya kan, yang diwakili oleh klien yang memesan desain itu, kemudian ya klien itu juga untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu. Daripada pengkajian terhadap ikonografi dan ikonologi itu, satu, dibilang menjadi objek of interpretasi. Jadi kalau memahami atau melihat ikonografi itu, kita mencoba sedang mengkaji atau memberikan tafsir juga kepada suatu objek. Nah, ini hanya beda pendekatan dengan yang tadi, tapi hakikatnya sama. Kita sedang menafsirkan suatu objek. Ya. Sebagai objek itu terdiri dari satu, objek primer atau objek alami, ya, fakta-fakta. Yang kedua adalah objek yang terekspresikan, yang dilembagakan sebagai dunia artistik, ya kan, dunia seni, simbol. The world of artist motif itu artinya apa? Bentuk-bentuk yang estetik, bentuk-bentuk yang artistik, yang punya nilai seni.
Jadi objeknya adalah objek yang primer atau objek alamiah yang bisa berwujud suatu fakta-fakta, factual, dan kedua yang sudah merupakan ciptaan, ekspresi dari motif-motif atau ya gampanglah visualisasi yang artistik gitu loh, ya. Sesuatu yang sudah dinyatakan sebagai karya seni.